Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Sebelum lanjut, Mimin ucapin terima kasihnya buat kawan kita yang sudah berbagi rezekinya sama Mimin. Oh iya nih, beberapa calon manhwa maupun manga yang mungkin akan Nara bawakan selanjutnya setelah Raja Yoke musim pertama kelar. Yang pertama ada Apocalypse Super Farm, bercerita tentang manusia yang mendapatkan kekuatan di era zombie melalui sebuah sistem. Yang kedua, bercerita tentang seorang anak yang selamat dari pembantaian di desanya dan menjadi ahli seni bela diri yang pincang. Yang ketiga, bercerita tentang seorang player game. Kalau yang ini sebenarnya overgrade versi manualnya ya kawan-kawannya, yang kemarin Mimin buat tapi mendek, itu versi novelnya. Dan yang keempat, itu ada saran dari kawan kita untuk manhwa Ticket Hero, yang bercerita tentang seorang remaja yang frustasi karena menjadi bahan bulian. Namun niat bunuh dirinya itu gagal dan berakhir membuat kontrak dengan dewa. Selain itu, Nara juga masih nyari-nyari manhwa atau manhwa, manga maupun novel lainnya yang bertema murim. Sebenarnya banyak yang seru kawan-kawan, tapi sudah banyak yang bawain dan udah jauh juga chapternya. Kalau menurut kawan-kawan semua, bagus yang mana ini? Diketik di kolom komentar ya. Oke kawan-kawan, mari kita lanjut lagi ke ceritanya. Di dalam istana Inwan, terlihat seorang pria yang sedang dihajar. Orang ini kalau tidak salah, sepertinya dia pernah muncul sekali sebelumnya. Pria yang memukulnya adalah Nokwang Jinsacheok. Nokwang mengatakan pasti ada sesuatu yang terjadi ketika pria yang biasanya mengeluh tapi sekarang tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu, bajingan ini pasti akan berubah pikirannya, ucapnya pada pria yang berbaju merah yang bernama Jakwang. Jika kau sudah menyadarinya, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kalau begitu, aku bisa saja menghilang dari pandanganmu jauh lebih cepat, ucap Jakwang. Bajingan yang menyedihkan. Jadi, kau tidak menyukai bisnis yang kulakukan, ucap Nokwan. Apakah ada yang membaik sejak kau membunuh 3 warrior cabang bisnis Cheonajang? Sekarang dia mengancam akan mencekik leher para pedagang kecil dan mencegah mereka berdagang dengan Cheonajang. Ini adalah bisnis yang sudah salah sejak awal. Seluruh Nokrim dibutakan oleh kekuranganmu yang mencolok. Aku ingin tahu, apakah Nokrim cabang ke-18 menyadarinya? Sadarlah, menjadi pedagang bukanlah pilihan yang tepat, ucap Jakwang mengutarakan semua kekesalannya dan mencoba menyadarkan Nokwang. Diam kau. Haruskah kita hanya memakai pakaian Nokrim selamanya? Ucapnya sembari melayangkan tinjunya di wajah Jakwang. Untuk menghormati masa lalu, aku sudah bertoleransi dan mencoba memahami apapun yang kau katakan. Tapi sekarang aku tidak tahan mendengarkanmu lagi, lanjutnya. Jakwang sudah tidak memiliki apapun lagi untuk dikatakan. Terlepas dari apa yang terjadi pada Nokrim, dia tidak ingin ikut campur dan bukan lagi menjadi urusannya. Jakwan, kau bajingan. Apakah kau ingin benar-benar mati? Naik pitam si Nokwan ini kawan-kawan. Begitu marah dia mendengar ucapan Jakwan yang ingin melepaskan diri dari Nokrim. Jakwang hanya bisa pasrah apapun yang akan dilakukan padanya. Bagaimanapun, dia tidak cukup kuat untuk melawan Nokwang. Sementara itu, di pos penjagaan istana Inwang, para penjaga melihat sebuah cahaya yang melesat laju ke atas. Penasaran pastinya mereka. Bertanya-tanya mereka, cahaya apa itu? Apakah itu sebuah kembang api di siang hari?
Cheol Museong yang benar saja bersembunyi di istana Inwang juga menyadari hal tersebut. Ternyata itu adalah Riang yang sudah berhasil mematahkan tekniknya. Ilusinya akan hilang sebentar lagi dan penampakan asli Gunung Hyeongsang akan muncul. Riang lalu melakukan langkah terakhir untuk menghancurkan sepenuhnya penghalang ilusi istana Inwang. Meluncur kini ke semua kertas mantra yang dilemparkan oleh Riang sebelumnya. Melesat kencang ke 13 titik formasi yang sudah Riang siapkan. Nokwang yang menyadari ada yang salah, dia lalu berhenti memukuli Jakwang. Dia bertanya pada bawahannya, apa yang terjadi dan segera pergi mengecek situasinya di luar. Jakwang yang sudah babak belur pun bertanya-tanya di benaknya, apa yang sebenarnya terjadi. Di luar istana Inwang, Riang juga telah berhasil memecahkan sepenuhnya ilusi tersebut. Apakah kalian menyaksikannya? Kemampuanku untuk menghancurkan 13 teknik sekaligus, ucap Riang yang berniat sombong. Namun saat dia menoleh ke belakang, Yunho dan Jeol sudah tidak ada di sana dan hanya meninggalkan Surin yang masih berdiam diri. Surin mengatakan kalau mereka berdua sudah menuju istana Inwang secepat kilat. Aku akan membantumu ke istana Inwang, ucap Jeol. Yoi bosku, ucap Yunho. Terlihat begitu bersemangat dan tidak sabar mereka ini membantai anggota Nokrim yang ada di dalam istana Inwang. Duet barbar ini kawan-kawan. Master, semua teknik yang ada di Gunung Hyeongsang sudah hancur total. Omong kosong, apa yang kau ucapkan? Respon Nokwang yang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh bawahannya. Itu, pria itu Nokwang, orang yang mengejekku di kastil Iron Blade, ucap Cheol Museong yang juga telah tiba di tempat Nokwang. Sudah hancur kini pintu masuk istana Inwang didobrak oleh Jeol. Kejadian tiba-tiba ini tentu saja membuat semua bawahan Nokwang bertanya-tanya apa yang terjadi. Siapa yang berani melakukan sesuatu seperti itu di tempat ini, tanya mereka. Siapa katamu? Ucap Jeol dengan sangarnya. Seketika panik ke semua bawahan Nokwang saat mengetahui orang itu ternyata adalah Jeol. Kenapa Jeol bisa ada di sini, pikir mereka. Berdiri dengan gagahnya dan dengan suara yang begitu lantang, Jeol lalu berkata, di antara para bandit, tidak ada orang yang tidak mengenalku. Jika ada orang di sini yang berani menghalangi apa yang akan terjadi, siapapun itu, aku, Paing Jeol, secara pribadi akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Semakin panik dan ketakutan kesemua orang itu mendengar ancaman dari Jeol. Kenapa dia tiba-tiba mendobrak gerbang dan mulai berbicara seperti itu? Ucap salah satu penjaga istana Inwang. Paing Jeol, apa maksudnya ini? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Hahaha, lama tidak bertemu. Dasar bandit bajingan, jawab Jeol yang menghardik Nokwang. Dia lalu bertanya pada Nokwang, apakah bajingan Cheol Museong itu bersembunyi di ruang belakang? Kudengar dia ada di sini. Jadi kenapa dia tidak menunjukkan wajah sombongnya? Bagaimana kau tahu bahwa Cheol Museong ada di sini? Tanyanya balik. Apakah kau mendengarnya? Dia baru saja mengaku bahwa Cheol Museong ada di sini, ucap Jeol pada Yunho yang kini sudah berdiri di atas gerbang istana Inwang. Aku merasa dia tidak akan bisa menutup mulut, balas Yunho. Yunho lalu berkata, beritahu Cheol Museong, saat dia keluar dari istana Inwang, kali ini dia benar-benar akan menemui ajalnya. Terlihat di balik dinding tidak jauh dari sana, ternyata ada pula Cheol Museong yang sudah panik karena Yunho mengejarnya hingga ke istana Inwang. Lihat bajingan sombong ini, keberanianmu untuk berbicara seperti itu padaku. Jin Sa Seol, pemimpin Nokrim. Siapa kau? Teriak Nokwang pada Yunho. Sepertinya Cheol Museong tidak memberitahumu ya. Ya, mengingat kepribadiannya, mengakui bahwa dia dipukuli oleh orang yang jauh lebih muda sepertiku, pastilah sangat memalukan. Ha Yunho, master dari Cheonajang, akulah yang akan mengirimmu ke akhirat. Begitu terkejut Cheol Museong ketika mengetahui bahwa orang yang sudah memukulnya hingga membuatnya melarikan diri ternyata hanya anak seorang saudagar. Nokwang tertawa kencang mendengar Yunho mengungkapkan siapa dirinya.
Sepertinya Tuan Muda Chao Najang adalah orang yang berpikiran sempit. Kau akan membunuhku, Jinsa Cheok Nokrim, hanya karena memberinya semangkok nasi, ucapnya meremehkan Yunho. Mendengar ucapan Nokwang membuat Yunho langsung mengubah ekspresinya. Hanya semangkok nasi katamu? Yunho lalu melompat dari atas gerbang itu dan langsung mendarat tepat di hadapan Nokwang. Dia lalu berkata, di dalam mangkuk itu terdapat nyawa 3 orang yang tidak bersalah, serta kawasan bisnis yang berkembang yang didirikan ayahku tanpa kenal lelah. Dan baru saja kau berani menghina ayahku di depan wajahku. Alasan untuk membunuhmu sepertinya tidak ada habisnya, ucap Yunho dengan senyum khasnya sebelum menghabisi lawannya. Bocah itu, beraninya kau menentang Master Agung, ucap salah seorang bawahan Nokwang yang ingin menghajar Yunho. Namun Yunho sama sekali tidak memperdulikannya. Bah! Langsung pecah kepala orang itu dihantam Jiol ke lantai. Tanpa basa-basi, langsung main kill aja orang satu ini. Bajingan! Siapa yang menyuruh kalian untuk ikut campur? Apakah kalian ingin mati? Ancam Jiol kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Emosi pastinya Nokwang menghardik si Jiol ini. Jika itu niatmu, maka sepertinya tidak ada pilihan lain, ucapnya yang sudah memegang kapak dan menatap tajam Yunho. Aku tidak punya pilihan lain selain membuat ayahmu menyesal mengirimmu ke sini, lanjutnya. Kembali ke Surin dan Riang yang sedang berbincang tentang Tuan Muda Chao Najang Yunho. Menurut mereka, Yunho pasti membunuh Master Nokrim. Jika kau tahu, bukankah seharusnya kau menghentikannya daripada membantunya? Kau seorang Mong Tao, ucap Surin. Meskipun aku seorang Mong, tapi aku lebih ke seorang sorcerer yang berdedikasi. Sorcerer itu penyihir ya kawan-kawan, tapi lebih banyak mengarah ke penyihir jahat. Aku tahu bahwa bahkan para sorcerer pun menghargai kehidupan manusia sama seperti para Mong Tao, ucap Surin. Sebenarnya Riang juga sudah berniat untuk menghentikannya. Bukan hanya sekali 2 kali. Bahkan jika dia harus menghentikannya 100 atau bahkan ribuan kali, dia akan mencobanya. Menurut Riang, meskipun dia menghargai kehidupan, tapi dia juga memahami bahwa beberapa masalah tidak bisa diselesaikan melalui dialog. Terlebih lagi, selama dalam perjalanan ini, dia telah menyaksikan begitu banyak kesulitan yang dihadapi pedagang lokal di bawah tirani Nokrim. Jadi, apakah pengorbanan itu perlu? Tanya Surin. Aku akan menganggapnya sebagai pengorbanan yang layak, jawab Riang. Surin pun memuji Riang sebagai Mong yang cukup berakal sehat. Namun Riang tetap saja membantahnya dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang sorcerer. Kembali ke dalam istana Inwang, di mana Yunho dan Nokwang sudah mulai pertarungan mereka. Yunho begitu mudah menghindari hantaman kapak yang diayunkan oleh Nokwang. Begitu kuatnya kapak yang diayunkan sampai menghancurkan tangga yang mereka pijak. Melihat pertarungan kedua orang itu membuat Jeol bergumam. Kapak, lambang persenjataan berat. Tapi pria itu, Jinsa Cheok, dia telah menguasai dan menggabungkan teknik halus yang mendekati kecepatan dalam kapak itu. Tapi tetap saja, sebrengsek itu. Diayungkan lagi kapaknya ke arah Yunho. Kali ini sepertinya serangan dari Nokwang berhasil mengenai tubuh Yunho. Kau hanya bicara besar saja ternyata, ucapnya yang berpikir dia telah berhasil menghancurkan Yunho. Tapi sayangnya kawan-kawan, Yunho memiliki kecepatan yang melebihi Nokwang dan masih sempat menarik pedangnya untuk menahan kapak dari Nokwang. Kau cepat, ucap Yunho yang tersenyum. Akan sempurna untuk membuatmu tetap hidup dan menggunakanmu sebagai pekerja mengumpulkan kayu bakar untuk musim dingin, lanjutnya. Kaget tentu si Nokwang. Tidak habis pikir dia, Yunho mampu menahan kapaknya. Bahkan hanya dengan menggunakan sebuah pedang. Dia tarik dan melompat sembari mengayungkan kapaknya agar memberikan dampak kerusakan yang lebih besar. Lagi dan lagi, masih mampu ditahan dengan mudah oleh Yunho. Menurutmu, berapa lama kau bisa menahan seranganku? Ucapnya dengan sangat kesal.
Hancur tentu area sekitar akibat pertarungan fisik kedua orang tersebut. Masterku, menurutmu dia akan memberiku pedang yang biasa-biasa saja, yang bahkan tidak bisa menahan ayunan kapakmu? Begitu kesal tentu si Nokwan ini karena tidak satu pun serangannya mampu mengenai Yunho. Dia melompat dan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Aku tidak peduli dengan mastermu. Matilah kau! Heavenly Thunder Three Strike. Yunho mengeluarkan kini tekniknya untuk menyerang Nokwang. Serangan dari Yunho berhasil mengenai Nokwang bahkan sebelum dia kembali menyentuh tanah. Begitu jauh dia terseret ke belakang bahkan ketika dia sudah mencoba menahan tubuhnya dengan menyeretkan kapaknya di lantai. Heavenly Thunder Three Strike. Bagaimana anak saudagar ini bisa menggunakan teknik dari Namgung? Ucap Nokwang. Masternya adalah tetua dari klan Namgung, ucap Jeol yang berada di belakang Nikwang. Sontak kaget si Nokwang mendengar bahwa Yunho adalah murid dari tetua klan Namgung. Di masa lalu, setelah mendapatkan ketenaran di 24 provinsi, aku dengan bodohnya menantangnya dan dipukuli tanpa alasan. Kau pasti tahu betapa tangguhnya dia, ucap Jeol yang memberitahu siapa master dari Yunho. Brengsek, ternyata dia adalah murid dari orang tua pengembara itu, gumam Nokwang. Berbeda dengan Nokwang yang saat ini terlihat panik, Yunho malah dengan santainya tertawa dengan kencang mengetahui bahwa Jeol pernah menantang masternya sampai dipukuli. Brengsek, ya tertawalah. Ketika kau mati, kekecewaan mastermu akan sangat besar. Jika mati tertawa, bukankah rasa kecewanya akan berkurang? Ucap Nokwang yang saat ini sudah tidak bisa menahan amarahnya dan bersiap dengan kinya untuk menyerang Yunho. Apakah yang akan master katakan jika dia melihatku? Apakah dia akan terkejut melihat pria yang menjalani kehidupan normal bertarung dan berkeliaran ke sana dan kemari? Gumam Yunho sembari mengingat kembali pesan dari sang master. Pergi dan beritahu mastermu berapa banyak hutangmu padanya. Nokwang sudah berada tepat di hadapan Yunho. Terlihat dia juga saat ini menyelimuti kapaknya menggunakan kinya. Yunho masih mampu menghindarinya dengan melompat ke udara. Itu sebabnya aku di sini, Master, untuk menghindari keharusan membunuh 100 orang di masa depan. Bajingan kau! Nokwang kemudian menyerang Yunho yang masih berada di udara. Yunho masih mampu menangkis serangan kapak dari Nokwang. Dia menendang kapak Nokwang hingga membuatnya bergetar begitu kuat. Satu kehidupan diperlukan sebagai contoh, gumam Yunho. Yunho lalu menendang wajah Nokwang hingga kapaknya terlepas dan membuat dia terlempar begitu jauh. Cheol Museong dibuat begitu ketakutan menyaksikan Nokwang yang dihajar sedemikian rupa oleh Yunho. Jack Wang dengan bersusah payah mencoba untuk berjalan dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Wah! Begitu terkejutnya dia ketika Nokwang tiba-tiba terhampas hingga mematahkan sebuah tiang besar di sana. Master? Ucapnya yang ternyata si Jack Wang ini adalah murid dari Nokwang. Aku akan membunuhmu, teriak Nokwang yang masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Dia lemparkan kini bongkahan kayu yang menimpanya tadi ke arah Yunho. Dengan satu tebasan dari Yunho, dia langsung menghancurkan semua kayu tersebut. Matilah kau! Nokwang menyerang Yunho menggunakan serangan terkuatnya. Tak bergeming tentu Yunho hanya dengan kekuatan yang seperti itu. Yunho mengalirkan kinya ke pedangnya hingga membuat Nokwang kembali terlempar. Terlihat terkapar dan tak berdaya kini dia berbaring di atas lantai yang sudah berantakan. Akan tetapi, Nokwang Jin Sacheok ini sepertinya tidak ingin menyerah begitu saja dan mencoba untuk berdiri lagi. Bahkan setelah bertarung sekuat tenaga, Nokwang masih belum mampu mendaratkan satu serangan pun pada tubuh Yunho. Ini benar-benar mimpi buruk, pikir para bawahan dari Nokwang. Yunho lalu berkata, apakah kau bisa merasakannya? Tatapan putus asa yang mengelilingimu. Nokwang yang tentu saja tidak ingin dikalahkan oleh seorang bocah dari grup pedagang, dia mencoba sekuat tenaganya untuk bangkit. Jangan salah, ini aku,
Jin Sacheok dihantam sampai sejauh ini pun tidak sanggup dia menyelesaikan kalimatnya. Pertarungannya melawan Yunho tidak hanya membuat fisik luarnya saja yang terluka, bahkan organ dalamnya pun mengalami begitu banyak kerusakan hingga membuatnya memuntahkan begitu banyak darah. Didorong oleh kemarahan, kau terlibat dalam banyak hantaman di mana kau mengerahkan kekuatan penuhmu. Hantaman yang terakumulasi dari pertarungan itu sudah membuatmu mengalami luka dalam, ucap Jeol yang sedikit kasihan melihat kondisi dari Nokwang. Dia lalu berkata kepada Yunho, melihat banyaknya darah yang dikeluarkan, sepertinya luka dalamnya begitu parah dan dia tidak bisa bertarung lagi. Sepertinya begitu. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini sekarang, ucap Yunho. Belum. Ini masih belum berakhir, ucap Nokwang yang meraih kapaknya dan kembali berdiri. Aku akan bertarung sampai akhir. Namun bagi Yunho, ini sudah berakhir dan percuma untuk membuang-buang waktu lagi. Dia lalu mengendalikan pedangnya menggunakan kinya. Teriak kesakitan dia diserang oleh Yunho menggunakan pedang. Heaven Staring Sword Form. Dia lalu menangkap kembali pedangnya dan bersiap untuk menggunakan taktik lainnya lagi. Sword Union, Cloud Splitting, Unnerving Essence. Meluncur kini Yunho ke arah Nokwang dengan pedang yang dipenuhi oleh ki milik Yunho. Ini belum selesai. Dan terbagi dua tubuh dari Nokwang Jin Sacheok dibelah oleh Yunho. Jin Sacheok Nokrim sudah dibunuh, gumam Jeol. Bersimbah darah, di mana benih-benih keputusasaan bertebaran. Tunas, rasa takut berunas, lanjut Jeol yang mengucapkan sebuah pepatah. Tak seorang pun dari Nokrim akan berdiri di depan pedangku, ucap Yunho. Gimana kawan-kawan? Gila kan? Sadis nggak tuh si Yunho ini? Ya meskipun memang agak sedikit naif sih ya, tapi itu bukan pendapat Mimin pribadi ya kawan-kawannya. Soalnya beberapa komentar di web aslinya juga lumayan yang menghujat dan mengatakan Yunho ini sedikit naif. Ya hanya karena satu orang sih sebenarnya. Paham lah ya kan siapa yang dimaksud. Ya siapa lagi kalau bukan si perempuan beban itu, Surin. Basa-basi baca dulu Nara ya kawan-kawan. Soalnya tadi maunya sampai di sini saja sih videonya. Tapi setelah Nara pikir-pikir lagi, mungkin lebih baik Nara langsung selesaikan aja sisa chapternya. Ya kalau misalnya tadi Nara stop sampai sini, mungkin tadi pagi Nara bisa upload ya untuk part 2-3 nya nih. Cuma karena Nara mau lanjutkan lagi ya makanya baru bisa upload sekarang. Ya semoga kawan-kawan semua juga bisa terhibur dan menikmati manhwa, manga ataupun novel baru yang akan Mimin Nara bawakan nanti. Baiklah, sampai di sini dulu basa-basi bacotnya. Kita lanjut komat kamit lagi. Ikan hiu lompat-lompat. Let's go sayang. Astagfirullah, nggak nyambung bangke, malunya diriku. Oke kawan-kawan, kita lanjut ceritanya. Let's go. Pengarang lalu memperlihatkan kita seorang wanita yang sedang berlari dengan terburu-buru. Dia adalah wanita yang Kultus Blood cari sebelumnya. Sialnya bagi wanita itu, dia malah berpapasan dengan salah satu anggota dari Kultus Blood. Syukurnya ketika anggota Kultus Blood itu menoleh ke belakang, wanita itu masih sempat untuk bersembunyi. Dia berlari lewat sini, apakah kau melihatnya? Selain beberapa hewan liar, aku tidak melihat siapapun selain kita di sini. Salah satu dari mereka lalu menanyakan di mana unit 10. Kenapa belum ada kabar dari mereka sementara unit lainnya sudah melaporkan pergerakan dari gadis tersebut? Sepertinya unit 10 ini adalah kelompok yang sudah dibunuh oleh kelompok Yunho sebelumnya. Apakah kau akan melaporkan kepada pemimpin sekte Blood bahwa kita kehilangan jejak gadis itu? Ucap pemimpin kelompok ini. Pergi ke stasiun yang ditugaskan pada kalian dan temukan dia sesegera mungkin. Lanjutnya memerintahkan para anggota Kultus Blood itu untuk kembali mencari gadis yang dimaksudkan. Kembali menyebar kini para anggota Kultus Blood.
Terlihat pula si gadis yang masih bersembunyi dan memperhatikan pergerakan mereka. "Dasar badut sialan," herdiknya pada para bawahannya. Dia kemudian tersadar ada pergerakan di belakangnya. Namun, ketika dia menoleh, tidak ada siapapun di pohon yang sebelumnya si gadis itu bersembunyi. Kembali pada kelompok Yunho, di mana Cheol Museong yang sudah terikat dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri. Aku sudah melihat banyak hal aneh terjadi saat menjalankan usahaku. Tapi, aku tidak pernah menyangka akan melihat kematian Cheol Museong dalam keadaan seperti ini, ucap Surin. Yunho lalu berkata, "Aku memastikan untuk menargetkan titik-titik tekanannya sehingga kau tidak perlu khawatir. Dia akan terbang dalam perjalanan menuju aliansi Murim." Surin lalu memberitahu Yunho, di sekitar sini ada kelompok kultus Blood yang sedang menyamar. Dia juga mengajak Yunho untuk mendekat dan melihat pergerakan mereka. Namun Yunho mengatakan bahwa dia akan mengurusnya sendiri. "Nokwan Jin Sa Cheok, apakah kau mengirimnya pergi dengan benar?" tanya Riang. Yunho tidak menjawab pertanyaan Riang dan hanya menganggukkan kepalanya. Aku mengayunkan kapaknya sampai dia siap roboh karena kelelahan, lalu aku menebasnya dengan satu ayunan pedang. Darah dan dagingnya berceceran ke langit, lalu turun seperti hujan, ucap Jeol yang menjelaskan kematian Nokwang dengan cara meniru gaya Yunho. Langsung pucat wajahnya Riang, kawan-kawan, seperti ingin muat rasanya dia. Dia bisa saja membunuhnya secara normal. Jadi kenapa dia harus begitu kejam? Mereka bukan binatang. Setidaknya mereka harus dikuburkan di kuburan, ucap Riang yang jengkel terhadap Yunho. Jiol yang berada di samping Riang mencoba memberikannya pengertian serta penjelasan atas tindakan Yunho yang membunuh dengan cara yang begitu brutal. Jiol mengatakan, jika Nokrim bangkit dengan dendam atas kejadian ini, maka ratusan orang akan dipenggal oleh Heavenly Sword Yunho. Jadi, dia memberi contoh agar tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari. Daripada mereka akan berpikir dua kali untuk membalas dendam, para bajingan Nokrim itu pasti akan lebih baik untuk menyembuhkan diri membuang waktu mereka, ucap Jeol yang menjelaskan maksud Yunho pada Riang. Jika mereka berani melakukan itu lagi, hanya itu yang bisa dilakukan Yunho. Pasti ada 1-2 orang yang akan mencoba menimbulkan masalah. Yunho sedikit terkejut ketika melihat ada seseorang dari istana Inwang yang mendatangi mereka. Orang itu adalah Jiak Wang. Dengan wajahnya yang masih babak belur, Jiak Wang lalu berlutut di hadapan Yunho. Tentu saja hal tersebut membuat Yunho sedikit kebingungan dan jengkel. "Apa? Kau ingin aku menerimamu masuk? Mengapa aku harus melakukan itu?" tanya Yunho. Jiak Wang lalu menjawab pertanyaan Yunho. "Aku bukan lagi bagian dari Nokrim. Aku menyuruh Raja Nokrim yang dirusak oleh keserakahan untuk sadar. Tapi aku dicap sebagai pengkhianat dan diusir karena alasan tersebut. Jadi kau memintaku untuk menerimamu karena kau tidak punya tempat lain untuk pergi." "Aku bukanlah pengemis," jawab Jiak Wang. "Sejak pertama kali aku melihat tuan muda di klan Aso, sepertinya ia adalah orang yang tidak biasa. Dan hari ini akhirnya aku yakin, seseorang seperti itu jauh lebih kuat, berkepala dingin, dan bahkan lebih penyayang dibandingkan orang lain. Orang itu layak mendapat kesetiaanku yang tersisa." Lanjutnya merayu Yunho agar mau menerimanya. Yunho tetap saja tidak ingin menerimanya. "Jangan membicarakan kesetiaan saat kau seorang bandit yang mencari nafkah dengan memeras uang. Apa yang bisa kulakukan pada orang seperti itu? Aku Li Jiak Wang, pernah menjadi militer sebelum aku bergabung dengan Nokrim. Aku adalah seorang jenderal yang cukup hebat sebelum aku meninggalkan istana kekaisaran karena aku tidak bisa mentolerir korupsi atasanku." Keren juga si Jiak Wang ini. Ya, mirip-mirip lah dengan Mimin ya. Kemarin keluar dari organisasi karena internalnya yang kacau dan gila uang semua. Jiak Wang berjanji, jika Yunho mau menerimanya masuk di kelompoknya, dia akan menjadikan dirinya sangat berguna bagi Yunho. Tapi Yunho tidak berencana dan berniat untuk memanfaatkannya.
Selain itu, dia juga beranggapan bahwa jagoan tidak akan berguna bagi dirinya. Jika dia di militer, dia pasti pandai mengemudikan kereta, ucap Jeol. Malah dibuat jengkel Yunho dengan perkataan Jeol. Aku suka dia. Tidak mudah bagi seseorang untuk berlutut terlebih dahulu dan bertobat, lanjut Jeol. Yunho lalu menyuruhnya untuk membawa Jikuan jika dia menyukainya. Ikutlah aku ke provinsi Peng. Peng mempunyai latar belakang militer sehingga tidak akan sulit bagimu untuk menyesuaikan diri selama tinggal di sana, ucap Jeol yang menawarkan pada Jikuang. Namun Jikuan tetap teguh pada pendiriannya untuk ikut dengan Yunho. Terima kasih atas kata-katamu, tapi aku sudah mengambil keputusan, ucapnya pada Jeol. Kau setia pada seorang bocah. Sayang sekali, ungkap Jeol yang mengompori Yunho. Berhenti omong kosong, ucap Yunho yang begitu kesal. Betul-betul lah dua orang ini kawan-kawan. Setelah itu, Yunho diperlihatkan seperti sedang sangat stres menghadapi orang-orang yang ada di kelompoknya. Aku tidak pernah berpikir akan berakhir dengan para pria menyebalkan ini, ucapnya dengan geram. Seketika, Yunho merasakan sesuatu yang membuat dirinya langsung bergejolak. Terlihat begitu panik Yunho saat ini tanpa alasan yang jelas. Perubahan yang dialami oleh Yunho disadari oleh Jeol. Dia bertanya, ada apa dengannya? Tapi Yunho mengabaikan dan tidak menanggapi pertanyaan dari Jeol. Perasaan ini, ucap Yunho. Sang pengarang lalu membawa kita kembali pada kelompok Kultus Blood yang masih mengejar si gadis tadi. Tentu saja, ini tidak bagus untuk gadis itu. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera tertangkap oleh Kultus Blood. Salah satu anggota dari kultus tersebut lalu menghadang jalur pelarian dari si gadis itu. Dia langsung menghantam wajah gadis tersebut. Tentu saja, itu membuat si gadis tersungkur dan tak bisa melarikan diri lagi. Akhirnya, ucap pemimpin kelompok Kultus Blood itu. Semakin panik si gadis karena saat ini dia sudah terkepung oleh anggota Kultus Blood. Mereka tidak habis pikir bagaimana gadis itu bisa lolos dari World of Heaven. Tidak peduli seberapa banyak si pemimpin kelompok itu memikirkannya, dia tetap tidak bisa memikirkan jawabannya. Hingga akhirnya dia mencoba berpikir dengan pendekatan yang berbeda. Dia berpikir bahwa gadis itu tidak mencoba melarikan diri. Dia berpura-pura melarikan diri untuk menipu mereka dengan cerdik. Namun inilah hasil akhirnya. Pemimpin kelompok Kultus Blood itu lalu berkata, "Kau mengutuk dan membujuk kami untuk membuat kami berpikir bahwa kami bisa menangkapmu. Tapi pada akhirnya kau terjebak sendiri seperti ini." Gadis itu hanya bisa tetap diam di tempatnya sembari memegang belatinya dengan kuat, bersiap untuk bertarung hingga mati. Anggota kelompok itu lalu memperingatkan untuk berhati-hati, karena sepertinya semua orang terbunuh dengan belati itu hari ini. "Bisakah kau tetap tertawa dan bercanda meskipun aku melakukan ini?" ucap gadis itu mengancam untuk bunuh diri. "Sebaiknya kau biarkan aku pergi saja. Aku sudah memutuskan ini sejak lama. Jika kau tidak percaya padaku, haruskah kita mencoba mengujinya terlebih dahulu? Maka kau tidak akan bisa mendapatkan apapun dariku, kan?" lanjutnya. "Itu mungkin bukan sesuatu yang diinginkan mendiang ayahmu sekarang," ucap pria itu menanggapi ancaman bunuh diri dari si gadis. Dia lalu melanjutkan perkataannya. "Misalnya sesuatu seperti ini. Orang yang membuat menusuk punggung ayahmu dengan belati. Kurasa kau diajari untuk melindungi dirimu dari orang-orang sepertiku." Tentu saja gadis itu seketika menjadi begitu marah. Dia juga baru tahu kalau orang itulah yang mendekati rekan ayahnya dan membujuk mereka untuk mengkhianati ayahnya. "Kau lebih rendah dari binatang buas!" teriaknya sembari ingin menyerang pemimpin kelompok Kultus Blood itu. Tapi tentu saja orang-orang itu bukanlah tandingan bagi si gadis. Sangat mudah bagi Kultus Blood untuk menjatuhkan gadis tersebut. "Setelah melihat semua gerakan sia-siamu, kau benar-benar putri ayahmu," ucapnya yang menekan kepala si gadis ke tanah.
meronta-ronta tentu si gadis itu dan menyuruh pria itu untuk melepaskannya. Sementara itu, dari kejauhan Yunho terlihat bergegas begitu laju menuju lokasi di mana si gadis itu tertangkap. Blood Demon menyuruh mereka untuk menangkapnya dan membawanya kembali hidup-hidup. Tetapi menurut pria itu, mematahkan 1 atau 2 lengan dalam prosesnya bukanlah sesuatu yang akan menjadi masalah. Dengan begitu, si gadis tidak akan bisa memberontak lagi. "Lepaskan aku akan membunuhmu. Aku bilang aku akan membunuhmu, sialan!" teriak gadis itu. Dicengkram kini tangan dari gadis itu dan bersiap untuk dipatahkan. Akan tetapi, sebelum pria itu mematahkan tangan dari gadis tersebut, dia mendengar seseorang yang menyuruhnya untuk melepaskannya. Dan ternyata, itu adalah Yunho ya kawan-kawan. Dia sudah sampai di lokasi gadis itu ditangkap. Apa ini? Di dunia ini, kau tidak bisa cukup bodoh untuk menyebut dirimu sekutu wanita ini. Siapa kau? Tanya pria itu. Untuk kali ini, Yunho tidak memperkenalkan dirinya seperti biasanya. Dia berkata, "Apakah kau tuli? Atau apakah kau tidak paham saat ku bilang, lepaskan dia?" Ucap Yunho yang begitu marah dan mengeluarkan auranya yang begitu kuat, hingga membuat orang yang menahan gadis tadi terlempar. Gila kawan-kawan, ini kedua kalinya Nara lihat Yunho begitu marah seperti ini. Kalau kawan-kawan ingat, Yunho bisa semarah ini itu pada waktu kekasihnya dulu dibunuh di dunia yokai. Selain itu, sejauh yang Mimin ingat, Yunho tidak pernah begitu marah seperti ini. Siapa kira-kira gadis ini kawan-kawan? Penasaran kan? Nah, kalau penasaran ya sama sih. Nara ini penasaran juga, jadi mari kita lanjut. Saking kuatnya aura yang dikeluarkan oleh Yunho tadi, membuat pria tersebut terlempar hingga menghantam pohon yang tidak jauh dari sana, dan langsung tewas seketika. Tidak hanya anggota kultus Blood, gadis itu juga cukup terkejut dengan situasi ini. "Wah," ucap gadis itu yang begitu takjub melihat Yunho yang kini ada di hadapannya. Yunho lalu bergumam, "Ternyata intuisiku benar. Meskipun aku pergi 1000 tahun yang lalu dan mulai menjalani kehidupan manusia, inilah yang kurasakan dan yang kuakui. Jadi, benar itu kau." Walah, pantas kawan-kawan. Ketika Yunho merasakan kehadiran dari gadis tersebut, perasaannya langsung bergejolak dan menjadi tidak tenang. Apalagi saat dia melihat gadis itu sedang dihajar oleh kelompok kultus Blood. Pantas auto jadi iblis si Yunho ini. Ternyata gadis itu adalah reinkarnasi dari sang kekasih. "Apakah kau sudah bereinkarnasi? Aku tidak tahu bahwa kaulah wanita yang dikejar oleh sekte Blood itu." Langsung to the point Yunho ini kawan-kawan. Tapi yang ada malah si gadis itu menjadi kebingungan. "Aku Ha Yunho," ucap Yunho menyebutkan namanya. "Tapi karena kau harus mengingat namaku, mungkin itu membutuhkan waktu." "Siapa namamu?" tanya Yunho. "Namaku Fuayun," jawab gadis itu. "Wajahmu, tubuhmu, aromamu bahkan namamu masih sama seperti hari itu," gumam Yunho. Dia lalu berkata, "Aku tidak tahu apakah kau akan mempercayainya. Tapi kau adalah wanita yang pernah kucintai." Iya, tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung to the point ya kawan-kawannya. Dengan kata lain, Huayun adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Yunho merupakan seseorang yang sudah bereinkarnasi. Begitu pula dengan sebaliknya. Tersipu malu dong si Huayun ini. Sempat-sempatnya itu kawan-kawan. Haruskah kalian melihat bajingan gila ini? Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Bunuh bajingan itu dan tangkap gadis itu. Perintah pemimpin kelompok kultus Blood itu yang Nara kira sudah mokat tadi. Mereka lalu mengeluarkan semua pedang mereka yang diselumuti oleh aura mereka. "Tuan Yunho," ucap Huayun yang panik dan ketakutan. Yunho menyuruhnya tenang dan berlindung di belakangnya. Dia lalu mengeluarkan pedangnya dan
Seketika, semua anggota kultus Blood yang ada di situ hancur meledak menjadi debu dan hanya menyisakan darah yang berceceran tepat di tempat mereka berdiri. Kali ini, akulah yang akan melindungimu dan tidak akan kubiarkan siapapun melukaimu lagi. Huayun, sayangku. Iya. Tersenyum tentu si Yunho ini kawan-kawan. Pasti senanglah dia karena bertemu kembali dengan wanita yang menjadi cinta pertamanya dan begitu dia cintai. Sore hari pun kini telah tiba. Terlihat kelompok Yunho yang sudah berada di perjalanan pulang. Ada pula si Jakwang yang sekarang menjadi kusir kereta mereka. Cukup bahagia dan bernyanyi dia karena pada akhirnya Yunho mau menerimanya masuk di kelompoknya. Sementara itu, Gui terlepas dari tugas sebagai kusir dan duduk di atas kereta. Di dalam kereta, terlihat Suring yang memasang ekspresi tidak senang akan situasi saat ini. Alhamdulillah ya kawan-kawannya, akhirnya si Boban ini tidak bareng lagi sama Yunho. Mampus kau Boban. Baru ketahu kan? Begitu memang kalau penjilat. Riang hanya bisa menatap ke arah Surin. Dia lalu menasihati Surin agar tidak terlalu bersedih. Tapi Surin malah semakin jengkel melihat Riang. Tentu saja, aku bisa melihat dengan jelas betapa frustasinya saudara senior itu mendengar kata-kata Surin seolah-olah dia adalah boneka. Tapi dia ada masalah dan saudara senior hanya mengambil jalan terpisah untuk membantunya. Tidak lebih dari itu. Ya kalau dari kalimat Riang, Nara ambil kesimpulan sepertinya si Surin ini coba menghasut Yunho lagi ya kawan-kawan, agar dia tidak bersama dengan Huayun. Begitu pula dengan Riang yang menganggap bahwa Yunho hanya ingin membantu Huayun. Belum tahu aja mereka kalau Huayun itu kekasihnya Yunho. Surin lalu berkata, "Kau tidak pernah tahu bagaimana jadinya pada akhirnya. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan digunakan sebagai umpan untuk memikat pemimpin ke dalam perangkap kultus Blood Demon." Si satu ini negatif thinking lagi dia kawan-kawan. Surin ini kayak ndak kenal aja si Yunho. Tidak belajar sama pengalamannya sendiri dia ini. Kalau Yunho itu bukanlah seseorang yang bodoh. Selama-lama kena tebas juga perempuan satu ini sama Yunho. Menurut Surin, Yunho sama sekali tidak memiliki rasa kewaspadaan. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya bahkan untuk sedetik pun. Ucap si bangsat ini. Terlihat Riang yang seperti kebingungan mendengar Surin berkata seperti itu. Aku agak bingung saat mendengarkannya. Jadi, apakah kau cemburu padanya? Tanya Riang. Cemburu? Itu tidak masuk akal, ucap Surin. Beban. Sang pengarang lalu membawa kita kepada Yunho dan Huayun. Huayun menjelaskan mengapa kultus Blood mengejar dan ingin menangkapnya. Kultus Blood bukannya menginginkan Huayun, melainkan seni bela diri yang dimiliki oleh keluarga Huayun. Karena penasaran, Yunho menanyakan seni bela diri seperti apa itu. Ini adalah bentuk seni bela diri batin yang menggabungkan teknik Ascendet. Ini bukanlah tingkat seni bela diri yang tak tertandingi, yang bisa diidam-idamkan oleh siapapun. Tapi entah kenapa mereka sepertinya sangat ingin mendapatkan seni bela diri ini, ucap Huayun. Meskipun bukan pada tingkat penguasaan transenden, mereka tetap berusaha mendapatkannya ya. Mungkin itu seni bela diri yang menganut prinsip keseimbangan, ucap Yunho mengutarakan tebakannya. Mendengar ucapan Yunho membuat Huayun terkejut. Bagaimana kamu tahu itu? Tanyanya pada Yunho. Jadi begitu ya. Energi mereka menjadi tidak stabil. Seolah-olah itu adalah efek samping dari penguasaan seni bela diri kultus Blood. Itu sangat bergantung pada energi yang sampai pada titik di mana hampir tidak ada energi yin, sehingga aku mulai meragukan persepsiku. Seni bela diri yang sangat terfokus pada satu sisi energi pasti akan mencapai batasnya. Jika mereka mencari solusi untuk mencapai keseimbangan, maka ucap Yunho yang mencoba untuk memahami lebih dalam niat serta maksud dari kultus Blood mengincar seni bela diri dari keluarga Huayun. Jadi, seni bela diri batin keluargaku, mungkinkah itu solusi yang mereka cari? Tanya Huayun.
Aku tidak begitu yakin apakah itu solusi yang tepat. Tapi jika tebakanku benar, mungkin saja itulah solusi mereka. Mendengar penjelasan Yunho membuat Hwayun larut dalam kesedihan. Aku semakin marah dan sedih sekarang. Karena telah mengetahui alasannya, berusaha mengisi kekurangannya sendiri dengan mengorbankan ayah serta keluargaku, ucap Hwayun. Yunho juga begitu sedih ketika mengetahui fakta kelam dari reinkarnasi sang kekasih. Kamu bilang, kamu sedang dalam perjalanan untuk meminta bantuan dari aliansi Murim, kan? Tanya Yunho. Hwayun lantas membenarkan pertanyaan Yunho. Yunho lalu menanyakan, apa yang akan direncanakan oleh Hwayun jika permintaannya diterima oleh aliansi Murim. Hwayun mengatakan kalau dia berencana untuk membangun kembali keluarganya. Apa yang akan kau lakukan setelah kau mencapainya? Tanya Yunho lagi. Aku harus membalas dendam terhadap mereka yang menghancurkan keluargaku dan menyakiti ayahku, jawab Hwayun. Yunho lalu mengutarakan pemikirannya. Apakah mereka hanya akan duduk dan menonton sementara Hwayun bersiap membalas dendam? Langsung jadi bijak Yunho ini, kawan-kawan. Biasanya tanpa basa-basi, langsung satset-satset gas bantai semuanya. Yunho bergumam di dalam hatinya bahwa Hwayun masih sembrono seperti saat dulu dia mengejar kakaknya hingga ke alam yokai. Bahkan jika aliansi Murim menerima permintaanmu, ancaman mereka akan tetap ada, ungkap Yunho. Jadi balas dendam harus didahulukan sebelum membangun kembali keluarga, lanjut Yunho. Walah, rupanya maksudnya itu bukan sok bijak sih ya. Yunho tetaplah Yunho ya kawan-kawannya. Nomor 1 adalah baku hantam. Nomor 2 baru bicara. Aku ingin melakukannya juga, tapi aku tidak punya kekuatan untuk melakukannya sekarang. Yunho lalu mengatakan pada Hwayun, kau beruntung. Masterku pernah memberitahuku, jika kebetulan ada anggota kultus Blood yang muncul di zamanku, dia memerintahku untuk membasmi mereka semua dan membasmi keberadaan mereka hingga tak tersisa. Jadi membantumu juga merupakan tugasku, ucap Yunho dengan percaya diri. Benarkah? Apakah senior ingin membantuku lagi? Tanya Hwayun. Ya, sebenarnya meskipun bukan kultus Blood ya kawan-kawannya, Yunho pasti membantu si Hwayun ini. Mendengar ucapan Hwayun yang seperti meragukannya, ekspresi Yunho langsung berubah jadi cemberut, kawan-kawan. Hwayun menjelaskan bahwa bukannya dirinya tidak menyukainya, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa banyak membantu dengan kekuatannya yang terbatas saat ini. Tapi seperti yang dia katakan, sungguh luar biasa baginya menerima bantuan seperti itu. Padahal dia bahkan tidak memiliki apapun untuk membayarnya kembali. Tentu saja Yunho tidak mempermasalahkan hal kecil seperti itu. Menurutnya, jika Hwayun tidak keberatan, maka itu sudah cukup. Dia lalu menyuruh Hwayun untuk beristirahat. Bagaimanapun, dia bahkan belum sempat mengatur nafas karena dikejar. Aku akan menjagamu dari kejauhan, jadi istirahatlah, ucap Yunho kepada Hwayun. Hwayun tentu saja tidak menolak dan mengiyakan perkataan dari Yunho. Yunho lalu berkata, Tata-gata, jika kau punya andil dalam membuat Hwayun bertemu lagi denganku, bukankah seharusnya kau lebih bermurah hati? Akan lebih baik jika kau membuat situasi ini tidak terlalu menyakitkan. Memiliki tangan yang besar tidak ada gunanya jika kau memiliki kepala yang kecil, ucap Yunho yang bukan berarti tidak berterima kasih kepada sang dewa Tata-gata. Tapi ya emang kayak nggak ada syukurnya orang satu ini. Ya ada betulnya juga sih sebenarnya kawan-kawan. Bagaimanapun kehidupan Hwayun, baik saat dia belum bereinkarnasi maupun setelah dia bereinkarnasi untuk saat ini, kehidupannya selalu saja dipenuhi oleh darah serta kesengsaraan. Yunho lalu melirik dan melihat Hwayun yang sudah tertidur pulas. Dia kembali bergumam di benaknya. Jika aku tidak mempunyai ingatan tentang masa laluku, tidak masuk akal jika kau menganggapku gila. Terima kasih karena sudah mempercayaiku. Kelar sudah cerita dari manhwa Raja Yokai Ruba ini untuk musim pertamanya. Endingnya cukup memuaskan menurut Nara. Meskipun gantung, tapi ya oke lah untuk endingnya jika slide-nya hanya sampai di sini.
Dan rencananya Nara memang mau tutup sampai di sini saja. Tapi karena Nara tidak mau penasaran serta merasa gantung sendiri, oleh karena itu Nara masukkan juga sisa slide di chapter ini, biar kita penasaran bersama ya kawan-kawannya. Di suatu tempat yang belum diketahui di mana, terlihat ada seorang pria yang sedang berendam di kolam yang merupakan kolam darah. Bisa dipastikan bahwa ini adalah tempat dari kultus Blood. Pria lain lalu mendatangi orang yang sedang berada di dalam kolam tersebut. Heavenly Net telah ditembus dan wanita itu sudah melarikan diri. Selain itu, keberadaan beberapa pendeta dari kultus Blood Demon saat ini tidak diketahui, ucap pria itu. Orang yang berada di dalam kolam darah tadi lalu keluar dan memegang kepala dari pria yang baru saja tiba. Terlihat ekspresi dari pria itu yang begitu panik dan ketakutan. Wanita itu pada akhirnya akan ditangkap, ucap pria gondrong itu. Blood Messiah, ucap si botak. Di sana. Tidak ada Blood Messiah di sini, ucap si gondrong sambil tertawa kecil. Dia lalu menyerap energi kehidupan serta ki milik si botak itu. Tentu saja itu membuatnya berteriak kesakitan. Sangat mengecewakan. Tidak ada apa-apa, ungkapnya. Kondisi si botak kini kering dan hanya menyisakan tulang yang berbalut kulit. Mati mengenaskan dia kawan-kawan. Sementara itu, si gondrong yang awalnya kurus bak tulan berjalan, kini tubuhnya menjadi kekar dan berotot. Aku telah terlahir kembali sebagai Blood Lord, sesuai kehendak surga, ucapnya yang tersenyum dan tertawa jahat. Sementara itu, sang pengarang lalu menendang kita ke tempat lainnya lagi. Diperlihatkan di sana ada seseorang yang berambut putih yang sedang menikmati langit cerah. Aku bisa merasakan aroma darah di angin, ucap pria rambut putih itu. Seseorang kemudian mendatanginya dan berkata, "Kau mencoba meninggalkan Heaven Moon lagi? Mustahil," ucap orang itu. "Sudah kubilang padamu, aku bisa merasakannya," balas si pria rambut putih itu. Pergerakan Heavenly Demon membuat semua kekuatan gelisah. Ketegangan menyebabkan gesekan dan menyebabkan masalah yang signifikan. Secara historis, kultus Heavenly Demonic kita, tapi sebelum pria berambut gondrong abu-abu itu menyelesaikan kalimatnya, si rambut putih langsung mencelahnya. Siapa yang layak terlibat dalam sesuatu yang tercatat dalam sejarah? Aku hanya ingin menikmati masa mudaku. Jadi mereka ini juga merupakan kultus Heavenly Demonic ya kawan-kawannya. Tapi kita belum tahu apakah mereka ini termasuk kultus demonic yang jahat atau tidak. Berbeda dengan kultus Heavenly Blood Demonic yang sudah dipastikan merupakan kultus yang jahat. Pada penasaran tidak dengan kelanjutannya dan apa yang akan terjadi? Kalau seperti itu ya sama. Nara juga sebenarnya penasaran kawan-kawan. Tapi yang mau bagaimana lagi? Chapternya telah habis dan ceritanya sudah tamat sampai di sini. Mimin Nara sudah coba googling dan nyari-nyari info untuk musim keduanya. Tapi Nara harap semoga di musim dingin nanti, di akhir tahun kelanjutan dari manhwa ini sudah ada ya kawan-kawannya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah support Mimin sejauh ini dan masih mantau channel Mimin. Nara ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua. Insya Allah semua kebaikan kita mendapatkan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa pula Nara ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi kawan-kawan kita yang beragama Islam. Setiap kemajuan channel Nara dan rezeki yang kita dapatkan, baik itu berupa ekonomi, kesehatan, hubungan, pola pikir, serta lingkungan yang baik, semua itu merupakan nikmat dari Allah SWT yang patut kita syukuri. Insya Allah setiap langkah serta hembusan nafas kita diridhoi oleh Allah dan selalu berada dalam lindungannya. Dan setiap kekurangan yang ada itu datangnya dari diri kita sendiri yang mungkin tidak ingin belajar, tidak ingin berusaha semaksimal mungkin, atau bahkan memang tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Saya Nara, Ewako 13. Sampai bertemu lagi di cerita yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.